Ya sambil absen dulu ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Ya. Suara saya sudah terdengar jelas. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. kita mulai dulu aja ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Karena sudah kalau hampir 17 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali rekan-rekan sekalian. Pertemuan kali ini, pertemuan ke-9, kita akan mulai melaksanakan prosedur audit ya, menggunakan COVID. Jadi kemarin kan sejak pertemuan di awal sebelum tes kita sudah membagi jadi dua tim ya. Ada timnya Mas Aryo Davin, dan lagi timnya Mas Wisnu. Betul ya? Timnya Mas Aryo Davin ada Mas Aryo Davin sendiri, di Aji Pangestu dan Mas Sandako. Lalu di kelompok Mas Wisnu Reto dan Mas Wisnu Reto sendiri, Abi Sopian, dan satu lagi Bahasa Ida ya. Masnya timnya Mas Aryo Davin, Mas Sandako belum hadir ya hari ini. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu aja. Nah, kemarin mungkin di awal-awal pertemuan terkait standar audit menggunakan COVID, rekan-rekan sudah sempat saya jelaskan ya, sudah ingat ya, bahwa si ISAKA selaku prinsipal keluarkan audit standar COVID itu memiliki beberapa prinsip di dalam pelaksanaan audit. Nah, prinsip dalam pelaksanaan audit itu sebenarnya utamanya ada tiga, yaitu dari proses planning, perencanaan, lalu nanti ada proses fieldwork atau pelaksanaan audit sendiri, sampai nanti tahap ketiga yaitu tahap laporan ya. Nah, tahapan itu sebenarnya garis besarnya seperti ini ya, dari tahap planning, persiapan dan perencanaan, kita merencanakan dulu ruang lingkup yang ingin kita audit itu siapa, apa, di mana, siapa, gitu kan. Nanti biasanya kita juga beritahukan ke yang bersangkutan bahwa kita akan melakukan audit. Lalu kita ada opening meeting, biasanya kick off meeting, jelasin yang diberikan surat tugas pelaksanaan audit itu siapa gitu kan. Akan mengaudit apa, di mana, kepada siapa. Baru selanjutnya kita lakukan audit ya. Pelaksanaan audit itu dari pengumpulan dokumen-dokumen, observasi langsung, lalu juga bisa ada dalam tahap wawancara, sampai nanti dari tahap wawancara itu kita juga mencocokkan ya antara keterangan yang bersangkutan yang kita audit dengan dokumen serta observasi langsung yang kita lihat di lapangan itu sesuai apa enggak. Kadang-kadang kan mungkin keterangan langsung dengan data fakta di lapangan itu agak berbeda. Nanti dari sudah melakukan pelaksanaan field work gitu kan, pengumpulan data-data tersebut, nanti kita bisa juga lakukan pengukuran. Sebenarnya tingkat kematangan proses gitu kan dari ruang lingkup audit yang kita kerjakan itu si auditingnya ini sudah baik apa belum. Nanti maturitasnya itu kalau di COVID ada di level 0 sampai level 5 ya. Yang kemarin saya udah sempat sounding juga. Nanti tahap berikutnya setelah kita melakukan audit itu ada tahap pelaporan gitu kan. Tahap pelaporan itu biasanya nanti di breakdown lagi jadi tiga tahap. Yang pertama itu kita ada beda namanya NHP, naskah hasil pemeriksaan atau hasil audit gitu kan. Itu kita menyampaikan kepada auditi, ke manajemen bahwa apa saja temuan yang kita lihat gitu kan. Nanti ketika kita sudah melihat, menyampaikan temuan-temuan yang kita lakukan selama proses audit, selaku auditor, nanti si manajemen itu diberikan hak untuk merespon gitu kan si auditinya. Bahwa temuan-temuan tersebut tuh sebenarnya benar suatu kelalaian atau kelemahan ataukah sebenarnya ada dokumen bukti dukung yang dapat disusunkan. Nanti dari selesai konfirmasi itu, akhirnya baru kita selaku auditor membuat laporan akhir. Nah, ketika sudah laporan akhir itu biasanya sudah lengkap tuh terkait temuannya apa saja, konfirmasi dari manajemen seperti apa, hingga nanti akhirnya ada rekomendasi perbaikan yang kita berikan ya selaku auditor ke para auditi kepada manajemen. Nanti tahap berikutnya adalah sebenarnya kita perlu memfollow up kembali temuan-temuan dan rekomendasi yang sudah kita sampaikan itu sudah dilaksanakan apa belum. Biasanya nanti disampaikan juga dalam bentuk action plan yang dapat disampaikan disepakati bersama antara auditor dan auditing. Nanti kita bisa follow up kembali. Saat itu juga mungkin 3 bulan atau 6 bulan sesuai audit plan yang tadi kita sudah sepakati atau di periode audit berikutnya. Itu bisa tahun depan. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah tahapan planning ya. Kemarin untuk audit itu sistem informasi.
audit itu harus penting banget dilakukan perencanaan. Karena di situ kita harus jelas apa yang mau kita audit, kita mau audit menggunakan metode apa, menggunakan standar apa, gitu kan, atau berkaitan dengan suatu regulasi atau hukum di suatu daerah atau suatu negara. Lalu di situ juga kita akan membuat rencana apa aja yang mau diaudit, gitu kan, daftar-daftar dokumen, bentuk kuesioner, gitu kan. Selama kita berdekatan nanti di fase audit. Makanya proses planning ini tuh yang menjadi penentu arahnya pelaksanaan audit nanti ketika pelaksanaan audit. Nah, di tahap planning itu ada beberapa tahap ya. Dari kita nanti cek audit dulu, lalu tujuan audit, lalu kita bisa menentukan juga dari subjek dan tujuan audit yang sudah kita tetapkan, kita dapat menentukan batasan-batasan. Gitu kan. Batasan-batasan itu tujuannya apa biar audit itu tidak terlalu luas ya. Contohnya mungkin kayak kemarin kelompoknya Mas Arya Davin mau melakukan audit pada perusahaan tempatnya Mas Arya Davin bekerja ya, di proses R&D ya, Mas Arya Davin kalau nggak salah. Nah, berarti di proses R&D itu kan berarti sudah dibatasi itu sama Mas Arya Davin. Mas Arya Davin akan melakukan audit tidak seluruh pada seluruh organisasi, tapi hanya membatasi pada ruang lingkup di proses R&D aja. Nah, nanti di situ nanti bisa Mas Arya Davin menentukan subjeknya nih. Kita udah tahu perusahaannya apa, kita udah tahu prosesnya apa, nanti Mas Arya Davin akan melanjutkan pihak yang ditunjuk sebagai audit itu siapa. Misalnya tadi proses R&D, manajernya siapa, yang lalu technical atau spesialis dari proses R&D itu siapa, lalu user penerima dari layanan proses itu siapa. Itu nanti jadi subjek-subjek yang akan dilakukan observasi langsung, pertanyaan untuk interview, sampai pengumuman di final. Contoh mungkin juga kalau kayak kemarin di soal UTS kita, misalnya kita mau melakukan audit sistem informasi terkait sistem informasi yang ada di TTS di kampus gitu kan. Jadi kan kita top manajemennya yang lagi kita audit ada dari mungkin rektor, wakil rektor, dekan gitu kan. Nanti yang akan diaudit terkait teknikalnya atau spesialisnya mungkin para IT manager atau staff IT di TTS gitu kan. Nanti kita juga bisa konfirmasi juga ke para dosen gitu kan, mahasiswa atau user-user terkait pengguna sistem informasi tersebut. Lalu untuk tujuan audit itu kalau di sistem informasi sebenarnya cukup ada empat itu terkait perlindungan aset, itu kan keintegritasan data, kerahasiaan data, serta ketersediaan data. Lalu yang berikutnya adalah efektivitas dan efisiensi suatu sistem informasi. Nah, nanti biasanya kalau audit informasi itu aspeknya cukup ada dua ya, terkait kita ngecek terkait kesesuaian, apakah sistem informasi yang sudah diterapkan ini sudah sesuai dari standar kerahasiaan, integritas, ketersediaan, sampai kepatuhan, atau kita mengukur kinerja nih, terkait efektivitas atau efisiensi. Nah, kalau batasan-batasan tadi, kalau case tadi, kita bisa audit suatu proses, kalau kita bisa melakukan batasannya, kita hanya melakukan audit terhadap suatu sistem, itu bentuk batasan. Contoh kayak tadi perusahaan kelompoknya Mas Ari Davin, contohnya Mas Ari Davin mau melakukan R&D di perusahaan ABC gitu kan. Sedangkan di R&D itu kan pasti banyak produk atau proyek yang dikerjakan untuk menghasilkan. Nanti bisa ditetapkan juga tuh biar lebih spesifik yang akan dilakukan audit itu adalah misalnya proyek A pada proses R&D pada perusahaan XYZ. Nanti ketika sudah kita menentukan lebih jelas nih subjeknya apa, tujuannya apa, batasan-batasan apa, baru kita membuat rencana auditnya gitu kan sampai nanti menerapkan prosedur-prosedur audit. Kemarin kan sudah sempat saya apa namanya jelasin ya bahwa kalau di audit itu mereka punya desain workflow canvas yang dapat memudahkan kita selaku auditor terkait menentukan apa yang akan kita audit pada perusahaan tertentu. Nah, itu kan kemarin udah saya jelasin juga ada beberapa komponen dan faktor. Ada 10 faktor yang tahapnya kita harus memahami dulu kondisi organisasi perusahaan kita. Lalu berikutnya kita setelah kita sudah memahami, kira-kira kita mengukur nih. Kita mengukur dalam kondisi terkait strategi perusahaan, tujuan perusahaan, lalu risk profile, sama isu-isu terkait IT yang ada di perusahaan kita. Ketika kita sudah mengukur itu, selanjutnya kita akan diminta mengukur terkait trade landscape di perusahaan kita, lalu tingkat kepatuhannya seberapa kuat, peran IT di perusahaan kita, lalu sumber daya IT di kita, apakah in-house, outsource, apakah cloud gitu kan kemarin.
Terus IT implementation method kemarin juga minta diukur kita tuh lebih kemana. Terus IT adoption strategy kita diminta mengukur kita tuh lebih ke follower atau inisiator gitu kan. Sampai terakhir kita untuk mengukur ukuran suatu organisasi kita ya, kita perusahaan kecil atau besar, sampai nanti kita akhirnya dapat prioritas apa sih yang perlu dilakukan audit pertama kali. Nah, kan saya udah sempat tunjukin ya bentuk dari desain di desain kanvasnya ya. Jadi ini ada beberapa dashboard dari desain kanvas. Ini tadi ada 10 desain faktor dari desain apa namanya ukuran strategi perusahaan, lalu tujuannya, lalu ada resiko-resiko, lalu ada permasalahan-permasalahan, lalu ada threat landscape, kita lebih ke cenderung ke tinggi apa ke normal, lalu ada juga kita diminta mengukur tingkat kepatuhan di perusahaan kita tuh lebih banyak yang tinggi, normal, apa lebih rendah, lalu desain faktornya yang terkait IT, kita peran IT itu lebih banyak di support sebagai factory, terminal, maupun strategik gitu ya. Terus ini yang sumber apa namanya sumber daya IT kita banyak sumber internal, eksternal, atau cloud. Lalu di desain faktor 9 ini metode implementasi IT kita banyak yang tradisional atau waterfall ya, atau agile atau DevOps. Nah, di yang ke 10 ini kita minta mengukur terkait untuk adopsi IT di organisasi kita tuh lebih banyak yang sebagai pionir, first mover, follower, apa yang selalu ada. Nah, di pertemuan kali ini kemarin sudah saya sempat jelaskan ya ke 10 desain faktor dan contoh cara menghitungnya gitu ya, atau cara mengisinya. Jadi di pertemuan kali ini saya akan meminta rekan-rekan sekalian nanti saya akan buatkan breakout room dengan kelompoknya masing-masing untuk mencoba mengisi desain kanvas ini. Nanti selanjutnya setelah rekan-rekan mengisi desain kanvas, saya akan meminta rekan-rekan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing terhadap hasil desain kanvas yang sudah diisi. Dan nanti dari hasil desain kanvas itu saya minta rekan-rekan dari sekarang melanjutkan membuat presentasi yang akan nanti dipresentasikan di sesi kedua. Presentasinya itu nggak cukup banyak, sedikit aja. Yang penting jelasin tadi kan udah menentukan ya. Kayak tim Moses Mareto juga nentuin mungkin perusahaan masing-masing, Mas Arya Davi juga. Lalu jelasin mungkin sedikit aja organisasinya itu bergerak di bidang apa, di industri apa. Mungkin ada sedikit gambaran struktur organisasi di perusahaan seperti apa. Lalu proses yang akan diaudit itu apa. Mungkin kemarin Mas Luis Mareto yang sempat saya dapat tangkap itu terkait proses DevOps gitu kan. Kalau di Mas Arya David itu terkait proses R&D di perusahaannya gitu kan. Nah, di sini kita akan bermainkan role play. Jadi perlu ada tim yang sebagai tim audit dan ada yang sebagai auditi. Nah, makanya kelompoknya saya cara dua antara kelompok yang dalam satu kelompok pasti ada person atau anggota tim yang sudah bekerja. Jadi yang saya harapkan nanti yang sudah bekerja ini adalah menjadi pihak-pihak yang akan ditanyain atau dimintain dokumen-dokumen. Jadi sebagai auditi. Nah, nanti yang bersangkutan juga sebagai auditor, mungkin sebagai ketua tim yang akan membantu atau bersama anggota timnya melakukan audit terhadap dirinya sendiri gitu ya. Kita bermain role play di sini. Lalu setelah udah jelas apa aja yang mau diaudit gitu kan, nanti rekan-rekan bersama role play untuk mengisi desain kanvas. Tadi kan ada desain faktor 1 sampai desain faktor 10. Didiskusi bersama terkait eh, penilaian-penilaian terhadap perusahaan masing-masing. Nah, setelah dilakukan penilaian gitu kan, nanti saya minta rekan-rekan untuk menjelaskan kenapa misalnya desain faktor pertama isinya sekian, desain faktor kedua isinya sekian. Nah, nanti saya minta jelaskan kenapa isinya begitu, tolong dijelaskan di presentasi. Lalu akhirnya nanti tujuannya mungkin cukup dipilih pertama aja. Dari desain factor ini kan nanti akan menghasilkan beberapa prioritas ya. Prioritas terkait eh, mana aja sih proses-proses pada COVID yang menjadi prioritas audit gitu kan. Nah, ada cukup banyak, ada 40 proses. Nanti pilih aja satu yang tertinggi gitu kan. Itu yang menjadi tujuan dan ruang lingkup rekan-rekan sekalian. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan batasan-batasannya. Contoh nanti kalau kelompoknya Mas Arya Davin, ketika sudah mengisi desain kanvas, misalnya dapat domain proses tentang manajemen project. Ini
manajemen project itu apakah Mas Arya yakin sanggup melakukan manajemen project terhadap project R&D secara keseluruhan, atau Mas Arya mungkin mau melakukan audit terhadap misalnya manajemen project A pada proses R&D pada perusahaan XYZ gitu. Jadi bisa didetailkan kembali batasan-batasannya. Untuk waktu pelaksanaan audit mungkin dari pertemuan 9 sampai nanti kita pertemuan ke-14 ya, sebelum UAS nanti ada tahap presentasi gitu kan. Untuk waktu mungkin kita sepakati bersama aja sebulan ya kurang lebih bersama audit. Nanti untuk tempat audit mungkin diisi tempat audit alamat perusahaan masing-masing gitu. Ini kita nanti dalam melaksanakan perjalanan audit juga pelaksanaan auditnya saya nggak akan meminta dokumennya langsung gitu evidence-nya, jadi mungkin dituliskan aja dengan dokumennya apa nanti bisa dijelaskan. Nah di sini kita masih bahas auditnya. Mungkin saya breakout room dulu aja ya, jadi dua breakout room, rekan-rekan bisa tes diskusi dan mengisi topik desain canvas-nya bersama-sama anggota kelompok masing-masing. Oke, breakout room-nya sudah saya buat gitu kan. Silakan untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Untuk desain kanvasnya sudah punya semua kan, media masing-masing. Kalau belum megang, saya share lagi di live chat. Nanti setelah kalian akan mengisi, saya akan bilang untuk rekan-rekan sekalian mempresentasikan tadi sesuai template presentasi yang kita sudah tes pakai bersama. Silakan masuk ke breakout room masing-masing dan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kemarin di kelompok satu ada Arya Davin, Bina Cipangestu, dan Handoko Dani. Kelompok dua ada Abi Sofian, Basaida, dan Musmarito. Nanti saya akan sambil berkeliling ke breakout room masing-masing, melihat progres rekan-rekan mengisi ya. Nanti juga kalau ada tanggung jawab, nanti juga saya keliling ke breakout room masing-masing. Mungkin bisa dari sekarang masuk ke breakout room masing-masing. Presentasi nanti mungkin sekitar sesi kedua ya. Nanti saya akan di breakout room masing-masing.
Sudah gabung semua lagi ke room utama. Oke, tadi saya lihat juga sudah beberapa kelompok, ada yang masih ngerjain desain kanvas, ada yang sudah selesai, ada yang sudah selesai buat presentasinya, apa masih belum bisa semua? Masih proses pengerjaan dan juga kayaknya untuk kelompok 2 ini masih belum lengkap ya Pak ya untuk COVID-nya belum kami sepenuhnya ngerjain, cuman sudah lumayan paham dari penjelasan Bapak tadi. Oke. Tadi juga udah diskusi juga dari kelompok satu, kelompok dua kayaknya masih mau mematangkan ya hasil tugasnya. Nanti saya kasih spare waktu lebih. Nanti saya bikin link submission di e-learning. Silakan rekan-rekan nanti upload file Excel desain kanvasnya sekaligus upload file presentasinya. Gitu. Nanti presentasinya silakan akan rekan-rekan atur dengan kelompoknya masing-masing. Saya minta rekan-rekan untuk mempresentasikannya dan direkam. Nanti file rekamannya cukup dicantumkan linknya di file presentasi atau di e-learningnya ketika submit tugas di komen ini kan bisa ya. Gitu. Untuk presentasinya nanti saya harapkan dari 3 orang di setiap kelompok kebagian semua ya untuk bisa menjelaskan eh, perusahaan saya tuh bergerak di bidang apa, lalu objek yang diaudit itu apa, lalu bisa menceritakan di F1 diisi sekian tuh kenapa, di F2 diisi sekian tuh kenapa, nanti akhirnya totalnya yang dijadi objek audit itu apa di dashboard kanvasnya ya. Terus nanti rekan-rekan diwajibkan on cam juga jadi presentasi jadi saya tahu siapa yang paling berkontribusi dalam pengerjaan tugas tersebut. Itu jadi nilai tambah lah nanti dari hasil UTS kemarin gitu atau tugas-tugas yang sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Rusmareto atau siapa dari kelompok satu banyak banget pertanyaan. Tapi aman ya? Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada yang nanya terkait deadline ya. Untuk deadline-nya kira-kira sanggupnya kapan nih? Iya Pak, itu buat deadline kapan ya Pak? Mau berapa hari kira-kira cukupnya? Tapi itu desain kanvas mungkin udah 80-90%. Terus presentasi dan direkam. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Kesepakatan aja. Gimana Mas Arya, Mas Aji, Mas yang lain? Jadi saya bikin sampai ini ya, Selasa minggu depan ya. Jadi nanti Selasa jam 23.59 udah submit semua. Jadi Rabu pagi, Rabu siang saya udah bisa nilai lihat hasil tugasnya masing-masing. Jadi cukup panjang Boleh sih nih. Pak. Oh, boleh Pak, boleh Pak. Nah, Boleh Pak, kayak gitu Pak, boleh. iya, nanti presentasinya bisa lebih proper, ngejelasinnya diskusi bisa dilanjutin lagi di luar lebih proper lagi. Jadi lebih enak lah nanti ngejelasinnya. Gitu. Kan kalau di kelompok dua Lus Mareto sebagai narasumber utama ya, di kelompok satu jadi Mas Arya Davin yang jadi narasumber gitu kan. Saya harapkan ya cuma Mas Arya Davin atau Mas Lus Mareto yang bisa menjelaskan kondisi perusahaan yang akan jadi objek audit, tapi rekan-rekan yang lain juga bisa paham terkait kondisi yang akan jadi tugas-tugas di minggu berikutnya. Ada pertanyaan kembali? Aman sih Pak kalau udah itu ya Pak. Tapi untuk desain kantor tadi ngisi desain kanvasnya ada masalah lagi? Apa sudah paham semua akhirnya? Sudah tercerahkan? Iya, paling karena kelihatan kanvasnya banyak aja sih Pak jadi bingung. Mm-mm. Tapi kalau udah tahu apa yang harus dikerjain sih udah aman sih Pak. Oke. Dari kelompok dua ada pertanyaan? Apa Mbak Saida sama Mas Isbert sudah cukup paham? Sudah aman? Aman sih Pak. Oke, kalau udah aman mungkin untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Nanti rekan-rekan bisa diskusi lebih lanjut untuk penyelesaian tugasnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Saya live room ya.